Lihat kan? La baik Allahumma hubal. Allahnya tuh si Hubal, teman-teman. Batu kemos. Awas ada yang kesurupan nanti Bu Cepi. Ya. Cuma Iya, kesurupan jin. Ini zoomnya sudah kita rukiah. Iya. Tutup bungkus zoom ini dari para jin. Gua Hira. Barusan saya dengar ya, tadi kan itu jujur saya terus merinding Bu. Saya cepat-cepat pergi slide ke tepi supaya gak dengar itu. Wah. Kenapa Pak? Sama ya dengan kalau naik haji ya? Iya, itu apa ya, kayak kalau canting itu biasanya untuk memuja ya. Canting kan seperti Maori kan canting itu kan. Kan memuja roh itu. Wah, saya dengar itu bentar aja udah kayak merinding bulu saya tadi. Terus saya tukar maaf tidak dapat dengar habis. Ya, merinding bulu ramaku. Tapi tadi Anda dengarkan sama kan kata-katanya cuma diganti ya, la baik Allahumma hubal gitu ya kan? Iya Pak, la baik Allahu baik. Itu Allah hubal memang benar digelar Allah sebelumnya itu. Iya, karena hubal Allah itu memang bergelar Allah. Dewa tertinggi, Allah itu artinya dewa yang paling tinggi ya, Al-Ilah. Iya benar. Iya benar Bu, Al-Ilah ya benar. Iya, karena orang Kristen juga mengatakan Al-Ilah, tapi Al-Ilah kita bukan la baik Allahumma hubal, bukan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ini hadis sahih Ibnu Qusaimah. Ini Anda bisa baca juga di dalam video saya ya, Batu Hajar Aswad ya. Tapi nanti kalau kita mau bahas lagi, kita bahas Mekah dan Ka'bah, kita akan bahas lagi ini ya. Dikatakan begini nih, hadis sahih Ibnu Qusaimah jilid 4 ya, nomor hadisnya 2821 halaman 531 532. Muhammad itu berseru kepada batu hitam. Sewaktu ia sedang berada di antara rukun Yamani dan batu hitam dengan berkata, "Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan pelihara kami dari siksa neraka." Kemudian halaman 531 532 kolom komentar 4, Muhammad itu berkendara di atas kendaraannya, nggak tahu nih onta, nggak tahu nih keledai. Dan sambil mengangkat tongkatnya, Muhammad menuju dengan tongkatnya ke arah Hajar Aswad sambil berseru takbir, Allahu Akbar. Jadi siapa nih Allahu Akbar? Dikatakan karena barang siapa mengunjungi batu hitam, dia adalah salah satu tamunya Allah. Hadis Ibnu Qusaimah jilid 4 nomor 2511 halaman 322. Cuman saya aneh, lah bertamu ke rumahnya Allah tapi Allahnya nggak ada di situ. Tak bingung toh kon, betul nggak? Kalau bertamu kan harusnya ya Allah aku datang ke rumahmu. Lah wong yang ditamuin aja nggak mau nemuin kamu kok. Ya, makanya Pak Dhani dulu ngomong gini loh Bu Sofi, kalau saya itu pemilik rumah, saya kan mempunyai beberapa rumah Jan. Saking sugih iki yo PNS iki yo. PNS-nya Pak Dhani iki saking sugih mempunyai beberapa rumah. Saya Bu Sof, saya kan punya beberapa rumah, tapi saya tuh enggak tempat di situ, tak kontrakkan rumahnya. Lagi podo mbek rumahnya Allah yang di Ka'bah, teman-teman. Allahnya enggak ada. Mungkin rumahnya sudah dikontrakkan. Ya, makanya kalau Anda ke sana, siapa yang ngontrak? Ya enggak tahu, mungkin aja si setan. Orang kalian kalau ke sana kan melempar jumroh. Malah rumahnya setan makin besar. Aku ya heran. Rumah setan kok makin 3 tingkat loh. Tadinya rumahnya setan kecil malah dibangun sama Saudi Arabia jadi 3 tingkat di rumah setan. Oke, ini kesimpulannya. Kita lihat dulu perkataan si Allah ya. Kalau Anda lihat, Muslim selalu mengatakan Alkitab ini tulisan manusia, karangan Matius, karangan Markus, karangan Lukas, karangan Yohanes. Ini loh kitab yang turun dari surga katanya. Tapi ketika kita melihat, nih kita bandingkan ya. Ini banyak ya, saya cuma ambil beberapa contoh ya. Kita nggak bahas Quran sekarang. Nanti kalau saya bahas ya, Quran kita pantun baru kita akan bahas ini. Di dalam Quran ini banyak sekali yang mengatakan dialah yang menjadikan bumi. Dialah nih. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi. Ya. Pencipta langit dan bumi, dialah yang menjadikan kamu, dialah, ini banyak sekali. Tetapi kalau kita melihat, kita bisa membedakan di dalam Alkitab kita mana yang perkataan para nabi dan mana yang perkataan Tuhan. Ya, di dalam Yesaya 42 ayat 11 dikatakan, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Ya, Yesaya 48 ayat 13, tanganku juga yang meletakkan dasar bumi dan tangan kananku yang membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Aduh, ada Tuan guruku lagi satunya masuk nih. Kemudian Yesaya 65. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Enggak ada dia dan bekas mantan pacarmu, enggak ada.
Ya. Nih lihat nih perkataan Allah di surah 57, surah Al-Hadid, surah besi. Kepunyaannya lah, loh kok kepunyaannya Allah? Harusnya kan kepunyaanku lah. Nih lihat nih, kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Ha. Coba yang berisik di-mute dulu. Apa Pak? Putus-putus. Ya, kepunyaanmu lah, kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia maha kuasa atas segala. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zuhur dan. Kok dia loh? Kok dia? Lah ini Yesus tuh loh. Di Matius 28 ayat 17 dan 18, siapa sih yang punya kerajaan langit dan bumi? Kepadaku, kata Yesus, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jangan takut, kata Yesus. Aku adalah yang awal dan yang akhir, bukan dia. Aku, kata Yesus. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Anda bisa bandingkan ini? Perkataan siapa yang di kiri ini? Nggak tahu perkataan siapa, mungkin perkataan jin. Kemudian di dalam Quran juga Allah SWT ini bersumpah, teman-teman, demi Tuhan tadi ya, itu sudah kita lihat, demi umurnya Muhammad, demi Al-Quran, demi barisan yang bersaf-saf. Aku juga nggak mudeng ini, kok bisa bersumpah demi barisan ini? Urgensinya di mana gitu ya? Aku ya bingung. Sumpah demi barisan, demi rombongan yang membacakan pelajaran. Iki koyo rombongan matematika, apa rombongan pelajaran kelas SD, apa rombongan les-lesan, aku ya bingung. Kok bersumpah demi rombongan ini loh? Heran gak kamu? Yang membacakan pelajaran demi angin, demi langit, demi bukit, demi Baitul Makmur, demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi hari kiamat, demi malaikat, demi fajar, demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Sinai, demi Mekah, dan demi kuda yang berlari terengah-engah. Masih banyak lagi. Cuman kita nggak bahas Quran hari ini. Nah, Allah di dalam Alkitab kita itu bersumpah demi dirinya sendiri, sebab tidak ada yang lebih tinggi dari Dia, katanya. Dan Anda bisa baca ini, materinya akan saya berikan. Anda lihat ini perbedaannya, teman-teman. Jelas bahwa yang mereka sebut-sebut Allahumma hubal ini di dalam Quran nggak sama dengan Tuhan kita. Betul nggak? Ini di mute ya Bu, jangan di mute Bu, biarin aja. Nggak ada yang mute. Oke. Betul. Nggak ada yang mute. Nah, saya pernah membahas mengenai kata samad ya di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2. Ya, Allahus Somad ya, Allahus Somad. Kata somad ini merupakan hapax legomena, artinya cuma sekali terdapat di dalam Quran. Ya. Karena kata samad ini tidak aslinya bukan bahasa Arab. Nah, terjemahan yang paling pas itu adalah terjemahan yang ini pernah saya bahas ya. Ada part 1, part 2, arti kata samad dengan Brother Ahmed ya. Terjemahannya yang betul adalah terjemahan oleh Bian Moneyan ya. Samad itu artinya padat. God is solid atau padat, tidak berongga. Ini merujuk kepada ketika Allah itu menciptakan Adam, iblis itu masuk melalui mulut dan keluar lewat lubang duburnya Adam. Kemudian dia berkata, jangan takut kepada para malaikat, karena iblis ini pintar ya, paling pintar di antara para malaikat. Iblis ini berkata, jangan takut, Adam ini berongga. Tapi kalau Allah itu somad, katanya, Allah itu padat. Kalau tuh nggak punya lubang, makanya gak iso mangan, Rek. Nek gak duwe lubang, soalnya nopo? Kok nek mangan metune teko ndi, kan gitu. Bentar, Bu. Ada. Bu, itu maksudnya padat itu kayak dia padat nggak punya rongga Seperti batu, ya? seperti batu solid. Iya. Berarti batu dong. Oh, Iya. Namanya juga zat, Bu. Zat. Berarti Zat padat. batu yang Allah itu zat padat. Oh, batu yang sering dicium itu, Bu ya? Ya nggak tahu. Pokoknya kata samad itu artinya seperti padat seperti batu hitam yang licin. Itu arti kata samad. Di dalam semua tafsir. Oh, berarti si Somad, si Abdul Somad berarti itu anak batu dong ya kalau gitu. Ya, ada 13 tafsir, ada 13 tafsir. Padat. Mungkin nanti kita bisa minta bahas ini dengan Brother Ahmed ya, karena tafsirnya semua dalam bahasa Arab. Nanti kita bisa minta ini, ada 13 tafsir yang menyatakan arti kata samad ini adalah padat seperti batu hitam yang licin. Ya, Anda lihat video saya, judulnya arti kata samad. Video itu dibuat buat di-download teman-teman, bukan buat dipental langit toh. Di-download terus disebarkan ke seluruh jagat raya Nusantara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, arti kata samad itu Anda harus tahu. Ini loh Tuhan yang mereka sembah itu padat, nggak berongga, nggak punya lubang. Termasuk dunia jin disebarkan. Iya. Ya. Pantesan aneh ya,
terjemahannya kan ayatnya pendek samad, tapi terjemahannya panjang banget. Karena samad itu artinya solid, Takwil, padat, tidak berongga, padat seperti batu hitam. Ya. Ada dewa berhala di Ka'bah itu namanya Samud dan Samad. Nah, dewa berhala ini bentuknya batu hitam. Itu adalah dewa keuang. Jadi kalau kayak apa sih, kayak di agama Cina itu apa sih namanya, dewa pembawa rezeki itu loh, yang padat seperti batu hitam. Ikan. Dewa apa yang perutnya gendut itu? Dewa yang pembawa rezeki itu. Nah, itu. Buddha Culai. Buddha Culai mungkin ya. Itu pembawa rezeki. Ya pokoknya dewa yang memberikan rezeki gitulah ya. Nah, itu dewa Samad namanya di dalam di Arab ya. Bentuknya seperti tabungan celengan yang gendut dan padat. Ya, padat soalnya banyak duitnya. Itu namanya siapa? Dewa Somad. Iya, Samad atau Samud. Samud. Lah, kok si Abdul Somad krempeng ya? Tapi kan duitnya banyak dia. Dia sekali khotbah begini, saya loh 5 jam sampai teler-teler loh, masih nggak dapat apa-apa. Kalau si Samud itu cuma 1 jam 6.000 US dollar, bayangin. 6.000, luar biasa Dapat ya. uang tapi bohong. Oke, nah ini kita masuk materi yang sangat penting yang saya mau bahas hari ini. Sebenarnya inti daripada pembicaraan materi saya. Ketika kita menjelaskan, ya saya mengamati dari perdebatan diskusi kita dengan Muslim, kita itu sering terbawa narasi RT6 dalam menjawab pertanyaan teman-teman. Benar. Ya, jadi kita ini jadi ngikuti mereka punya cerita. Ini saya kasih contoh ya, ada 10 contoh nih, kita bahas satu-satu. Yang pertama, Islam itu dibangun di atas deception atau penipuan. Dikatakan Allah yang benar itu 1 biji kayak hidung gue. Bahkan ada orang Kristen yang masuk jadi Bu Sofi tanya dong, kenapa saya jadi Islam? Kenapa? Karena Allah itu cuma 1, Bu. Kenapa? Karena kita dicekoi narasi RT6, Allah itu 1 biji kayak hidung gue ini loh, cuma 1. Tapi ketika saya mempelajari Alkitab, Allah itu Esa, teman-teman. Betul. Tapi Allah di dalam Alkitab kita itu bukan 1 biji. Allah itu 1 yang tidak terhingga. Allah itu 1 yang tidak terbatas. Itu definisi yang paling pas di dalam Alkitab kita. Saya bisa tunjukkan Allah itu di dalam Alkitab, dia bisa menjadi berapapun dan bisa menjadi apapun. Dia bisa menjadi berapapun yang dia mau. Bahkan di dalam Kejadian 18, Allah itu menampakkan diri, Yod-Vave ya, menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa 3 manusia laki-laki. Kalau Anda tidak percaya, baca kitab Kejadian ayat 18. Makanya ojo ndak baca Alkitab. Jadi terbawa-bawa narasinya Islam. Yo, Allah ki 1 sitok koyo irung kuwi lho sitok. Pak Bambang Nursino mengatakan apa dalam Yakobus 2 ayat 5? Iblis pun percaya Allah itu 1, Allah itu Esa. Ya. Tapi kita enggak ada Allah selain dia. Tapi hakikat Allah yang sejati itu roh. Dia nggak terbatas. Makanya orang Yahudi menggunakan kata Elohim. Jamak bentuknya. Nah, ini udah saya bahas panjang lebar dalam materi Trinitas. Ternyata Allah itu hakikatnya nggak 1 sebiji kayak hidung kita, bukan. Nah, ini kita sering terbawa narasi Islam, teman-teman. Yang kedua, kita terbawa narasi ini. Saya dulu begini ya, waktu awal-awal saya berapologet, Allah ki tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bener yo, Muslim ki yo bener yo. Allah kan ya ndak logika kan ya, Allah kan ndak punya anak. Maksud Allah kok punya anak? Layaknya rohani sekali. Tapi ketika saya membaca Alkitab, loh, kok Allah kok tidak pernah mengatakan lam yalid wa lam yulad ya? Coba saya tanya, dari Kejadian sampai Wahyu, Allah pernah nggak berbicara dia itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Saya tanya, ayatnya di mana di dalam Alkitab? Nggak ada. Nggak ada. Itu ada, Bu. Itu Alkitab Keluaran Gua Hiro, Bu. Nah, Alkitab Keluaran Gua Hiro ini merevisi, katanya meluruskan. Ini begini Bu, kalau Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan karena dia belum punya istri. Coba kalau dia punya istri, coba Al-An'am ayat 101. Betul. Surah Al-An'am ayat 101, surah Al-Jin ayat 3, surah 7 ayat 3. Karena Ya, bahkan dalam pikiran mereka anak itu istilah biologis, betul?
harus kawin dulu, harus menikah dulu dia dengan bidadari tadi, baru bisa dia punya anak. Berarti Dikatakan di sana, Allah tuh laki-laki. dikatakan dalam apa itu ya? Allah Maha Kuasa. Bagaimana dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri katanya. Tapi Maha terus Kuasa. Iya, terus di surat Tapi 1 lagi. mempertanyakan iya. kemampuan dia mempunyai anak. Nah itu aneh. Aneh. Dia harus punya istri dulu, baru Punya bisa istri punya dulu, anak. baru punya anak. Nah, tapi Jadi ketika saya Allah itu, jadi Allah itu tuh laki-laki Bu ya? iya, karena di surah Laki-laki, Iya dong, ya, iya dong. surah 21 Oh, jadi ayat 17, Allah kalau mau mengambil istri atau anak diambil dari kaum kami. Nah, kalau kita Iya baca dari tafsir, bidadari. si kami Berarti ini berarti bidadari kalau atau seandainya malaikat. sebentar Bu. Kalau seandainya Allah laki-laki, berarti kalau Bang Mamat kekasih Allah, berarti Bang Mamat homo dong. Ih, kamu tahu nggak sih nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas di Bete. nanti kita bahas di akhir zaman itu, nanti ketika semuanya dimatikan hari kiamat, si Allah ini akan mendudukkan Muhammad di atas arsy-Nya. Kemudian dari arsy-Nya Allah ini keluar dihujani sperma. Oh, gak percaya kon. Itu nih Allah. Oh, iya, Allah ada nanti anak akan di kita mati bahas. mertua. Nah, sekarang kita bahas ya. Allah mempunyai anak itu di dalam Al-Quran itu jelas. Mazmur 2. Berarti gini, Sof, di negeri 62 ini ya, untuk para muslim kan mayoritas kadrun ya. Kalau membahas mengenai anak tangga, jangan bilang anak tangga, tangganya dikawinin dulu biar punya anak. Iya. Anak sungai, anak kunci. Nah, Anak bapaknya su- kunci anak siapa? kunci. Karena apa? Jadi kalau kita katakan apakah Allah di dalam Al-Quran punya anak? Iya, tetapi bukan secara biologis. Ya, anak Allah itu istilah teologis. Karena semua itu lahir dari Allah. Dikatakan dia Bapa segala roh, segala sesuatu lahir dari Allah. Makanya dia mempunyai anak-anak Allah, Bene Ha Elohim, yaitu yang ada di surga di dalam sidang ilahi. Loh, Allah mengatakan, kamu percaya nggak kitab Ayub? Kamu percaya nggak apa kata Musa bahwa Allah punya anak? Tapi bukan secara biologis, teman-teman. Ya, saya tunjukkan nih. Yesus itu disebut anak Allah. Lah, Anda malu mengatakan Yesus itu anak Allah, tapi Anda mengaku Kristen. Saya mengatakan mulai sekarang saya tidak malu menyebut Yesus adalah anak Allah. Karena itulah dikatakan Alkitab. Ngapain saya terbawa-bawa kitabnya RT 6? Iya kan? Ini saya nggak ngerti kalau bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia ya, tapi kalau Alkitab bahasa Inggris itu di Perjanjian Lama itu banyak sekali dikatakan the children of Israel, the children of Israel, gitu loh. Tapi saya kayaknya tidak pernah melihat di Perjanjian Lama bahasa Indonesia itu dikatakan anak-anak Israel, anak-anak Israel. Tapi selalu dibilangnya umat Israel. Itu aja. Kenapa pada malu bilang anak-anak Israel ya? Jadi saya katakan sama Anda ya teman-teman ya. Islam itu merupakan rohnya tuh antikristus. Dia menyangkal Yesus anak Allah. Kalau Anda baca di dalam kitab Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, ketika Yesus itu bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Mereka akan bilang, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Betul nggak pengakuan Petrus? Ya. Marta mengatakan, engkau Mesias, anak dari yang maha tinggi. Betul. Semua ketika Yesus mau disalibkan, dihadapkan kepada imam besar Hanas dan Kayafas. Imam besar bertanya, sekarang katakan terus terang kepada kami, apakah engkau Mesias, anak dari yang maha tinggi, anak dari yang terpuji? Mereka tahu Mesias itu anak Allah, teman-teman. Itu nanti kalau kita bicara kristologi, saya akan bicara apa artinya anak Allah dan anak manusia. Yesus sendiri menyatakan dia anak Allah, Yohanes 6. Lah kok kita ngomong Allah tidak punya anak? Allah itu punya anak. Mazmur 2 mengatakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Yang ngomong Mazmur 2 siapa? Kalau Anda tidak percaya itu sobek aja itu kitabnya. Tidak usah pakai. Tetapi bukan secara biologis. Makanya ketika Muhammad berdebat dengan orang-orang Kristen Najran, orang-orang Kristen itu bertanya, menurut kamu firman Allah itu anak Allah atau bukan? Ada di dalam diri Allah atau bukan? Muhammad ngomongnya apa? Bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan Allah tidak punya istri?
Jadi dia tuh tidak bisa mikir bahwa Allah itu melahirkan segala sesuatu. Malaikat itu disebut anak-anak Allah bukan karena Allah tuh punya istri, itu punya anak. Aduh, bukan begitu, itu primitif sekali. Itu desit kata Pak Bambang. Itu deso. Pemikirannya desit, yang deso itu. Itu istilah teologis. Alkitab ini buku yang dalam, buku teologis. Ya, ketika orang Yahudi, ketika Yesus mengatakan Bapa kami yang ada di surga. Ya, ketika Yesus mengatakan aku ini anak Allah, orang Yahudi itu tidak mengatakan, loh Allah ini kawin bojone sopo, istrinya siapa kok punya anak namanya kamu. Loh, tidak begitu. Orang Yahudi langsung tahu, loh kamu mengklaim kamu Allah dalam rupa manusia. Karena anak Allah itu artinya Allah dalam rupa manusia. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Ketika Yesus mengatakan, mengapa kamu mau melempari aku dengan batu ketika aku berkata aku ini anak Allah? Orang Yahudi itu pinter, gak koyok Muhammad. Orang Yahudi tidak mengatakan, loh kamu anak Allah. Lah Allah itu istrinya siapa kok punya anak kamu? Gak gitu reaksinya. Orang Yahudi langsung mau melempari Yesus dengan batu. Karena dia mengklaim dia Allah, betul gak? Ya. Karena orang Yahudi itu tahu Alkitab, tahu kitab Taurat. Makanya ahli Taurat, imam besar itu ketika dia berkata, katakan terus terang kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi? Gabriel berkata kepada Maria, engkau akan melahirkan, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan engkau akan melahirkan seorang anak, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Lah kita malu mengatakan Allah punya anak, iki piye? Lah kok kita jadi terbawa-bawa narasi RT 6 lam yalid walam yulad loh. Gak sama. Makanya saya tantang orang Kristen, di mana di dalam Alkitab mengatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tunjukkan sama saya ayatnya. Kalau Bapa jelas tidak diperanakkan, dia sumber segala sesuatu. Ya, dia yang sudah ada sejak semula. Segala sesuatu itu lahir dari Bapa. Makanya dia disebut Bapa. Nah, saya kasih tahu Anda, ini saya sedikit aja intermezzo, saya belum cerita mengenai ini ya. Nanti kalau kita bahas mengenai Paskah, kita akan bicara. Anda malu mengaku Yesus anak Allah, saya kasih tahu apa yang Yesus korbankan bagi kita. Ya, saya selalu nangis kalau lihat ini. Ya, Yesus itu memikul salib, teman-teman, itu beratnya 150 kilo kayunya. Ini dari Oxford University. Panjangnya 4,5 meter, lebarnya hampir 2,5 meter. Paku niki kira kaya paku besi sing buat maku centelan di rumahmu iku lho, centelan anduk, bukan. Pakunya tuh tebalnya 2 cm, panjangnya 20 cm. Di pakunya bukan di telapak tangan ya, bukan kayak di film-film Hollywood. Tingginya Yesus kira-kira 1,8, beratnya 85. Saya kasih tahu Anda ya, Yesus itu tubuhnya diremukkan, tersandung dan jatuh 3 kali. Tumitnya yang kanan itu hancur. Yesus itu menderita haus bagi kamu dan saya. Ya. Ada 5.408 semua luka. Nanti kalau kita membahas ya, di punggungnya itu ada berapa cambukan. Cambukannya bukan kayak cambukan kayak kita sekarang, teman-teman. Cambukannya itu mereka menggunakan apa itu namanya? Saya lupa itu bahasa Romawinya. Itu cambukannya dari duri, teman-teman. Ada 150 luka dalam, itu hanya di punggungnya Yesus saja. Makanya ketika kita mengangkat perjamuan kudus hari Minggu kemarin ya, ini udah hari Senin ya. Gereja, saya ke gereja dan kita melakukan perjamuan kudus, dan saya mengangkat tubuh dan darah Yesus, dan saya menghormati tubuh dan darah Yesus, anak Allah yang telah mengorbankan dirinya bagi kita, dan saya tidak malu mengakui dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus 17 duri itu bukan duri biasa, teman-teman, itu ditancapkan di kepalanya Yesus untuk Anda dan saya. Yesus menumpahkan 6,5 liter darah. 350 prajurit dan 50 penunggang kuda menyeret Yesus, mencambuk dan memukuli dia di jalan. Dia dipermalukan, ditelanjang. Dan dia mati bagi Anda dan saya. Dan Anda malu mengakui dia anak Allah? Oh, Anda sungguh keterlaluan. Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Seluruh rasul, ya, dari Petrus mati martir karena mempertahankan iman dia Mesias anak Allah yang maha tinggi. Seluruh rasul itu mati, seluruh gereja mula-mula itu dimakankan ke singa. Kalau Anda lihat ya, mereka dibakar, ya, mereka dibunuh hanya demi mempertahankan iman. Yesus mati dan bangkit. Dia anak Allah yang maha tinggi. Muhammad mati diracun gak tikus. Dan setelah matinya Muhammad, semua pengikutnya memperebutkan kuasa dengan saling membunuh. Saya jangan pernah malu mengakui apa yang ada di dalam Alkitab, tertulis dalam Alkitab kita, teman-teman. Ya,
Rasul Paulus mengatakan, aku tidak malu akan Injil kebenaran. Bahwa dia anak Allah yang maha tinggi. Dan dia mengorbankan dirinya untuk aku. Dia wafat, dia mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Dan dari semua rasul, akulah yang paling hina. Kita harus punya sikap hati seperti Rasul Paulus. Dan dari semua manusia, akulah yang paling hina, kata Rasul Paulus. Dan anak Allah telah memilih aku, dia mati bagiku. Dan demi iman inilah bahwa Yesus adalah anak Allah, dia mati bagi Yesus. Dan sekarang kita ngomong, ya Allah gak punya anak. What? Jangan main-main dengan iman Kristen. Ya, penipuan yang ketiga, manusia gak boleh disembah. Ini pembicaraan cukup dalam. Nanti saya akan bicara materi ini mengenai materi kristologi. Dulu saya ikut-ikutan RT6 teman-teman. Yo, mau sok nyembah kok nyembah manusia. Kita akan menyembah roh Allah yang ada di dalam diri Yesus. Kita akan menyembah keilahian Yesus. Kita tidak menyembah kemanusiaan Yesus. Jadi Anda tidak percaya, Bapak-bapak gereja mengatakan Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Anda tidak percaya itu. Anda lebih percaya RT6. Alkitab menyatakan ketika saya mempelajari Alkitab, loh, manusia kok disujud sembah? Saya bisa tunjukkan sama Anda. Saya sudah bikin videonya. Nanti mungkin kalau kita bahas materi soteriologi, keselamatan, doktrin tentang keselamatan, ya, dan kristologi, saya akan membahas mengenai hal ini. Di dalam Alkitab kita, manusia itu boleh disujud disembah. Kalau Anda tidak percaya, Abraham itu sujud menyembah kepada Bani Het. Abraham itu sujud menyembah kepada Yod-Heh-Vah-Veh dalam rupa 3 manusia laki-laki, Kejadian 18. Saya bisa tunjukkan ayat bahwa raja-raja di dalam perjalanan itu disembah. Daud itu menyembah Salomo. Betseba itu menyembah. Banyak ayatnya teman-teman. Ya. Dalam kemanusiaannya, saya kasih tahu Anda. Makanya kenapa kita ini terbawa RT6? Karena kebanyakan pendeta, saya kasih tahu Anda ya, pastor, pendeta, orang-orang yang sekolah STT, itu tidak menerima materi yang namanya kerajaan surga. Mereka nggak tahu kalau Allah itu mendirikan kerajaan Bani Adam. Dan kepada raja, yang raja dalam rupa manusia, raja manusia ini, kamu harus sujud menyembah kepadanya. Kalau enggak, kamu mati. Sekarang saya tanya, Yeremia nih ya, saya lihat ya. Yeremia 30 ayat 9. Dikatakan begini nih. Dan mereka, kata Allah kita, akan menyembah atau mengabdi kepada Yod-Heh-Vah-Veh dan Raja Daud. Pada waktu Yeremia ini kitab yang ditulis pada waktu zaman pembuangan di Babel. Jadi ketika itu Raja Daud sudah mati ratusan tahun. Jarak antara Raja Daud dengan Yeremia ini ratusan tahun, teman-teman. Ya, kira-kira Yeremia itu tahun pembuangan ke Babel, berarti tahun 500. Berarti kira-kira 500 tahun jaraknya. Ya. Ketika dikatakan mereka harus menyembah kepada Yahweh dan kepada Raja Daud. Raja Daud ini bicara tentang Mesias. Saya tanya, ini musyrik gak? Syirik gak? Anda percaya kepada kitab Yeremia? Anda percaya ini kitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus? Bahwa kita harus menyembah kepada Yahweh dan Mesiasnya? Aduh, kok menengkapi kayak kuburan loh. Percaya Bu, percaya. Daniel 7 ayat 9-14. Sang anak manusia, Enas itu dalam rupa manusia yang naik di awan-awan di langit. Kepadanya diberikan segala kuasa dan seluruh manusia harus sujud menyembah kepada sang anak manusia ini. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta, ini bagus dari Bu Uti ya. Diingatkan lagi. Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kemudian ketika dia ditanya oleh mahkamah agama, loh, siapa sih nyembuhkan kamu? Kamu kan buta sejak lahir. Kamu nih yang nyembuhkan. Aku tidak tahu apa dia berasal dari Allah atau tidak. Tapi yang pasti nggak mungkin kalau dia bukan orang suci, orang kudus, kok dia bisa menyembuhkan aku. Pernah nggak kamu dengar ada orang buta yang melek? Orang buta sejak lahirnya bisa melek dari lahir, bisa melek. Kemudian ketika sang orang buta ini ketemu dengan Yesus, Yesus berkata, apakah kamu percaya kepada anak manusia? Kemudian orang buta ini, siapakah dia Tuhan, supaya aku boleh percaya kepadanya? Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu ini, kata Yesus. Lalu orang buta itu sujud menyembah kepada Yesus. Ketika Yesus meredakan badai, aku ingat banget, para murid itu di kapal itu mengatakan sujud menyembah kepada Yesus. Sungguh engkau anak Allah. Betul. Sekarang kok kita kebawa-bawa narasi muslim, manusia nggak boleh disembah. Lah sedangkan di dalam Quran mereka, si kami Allah ketika menciptakan Adam, dia berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua menyembah kepada Adam. Betul. Kecuali iblis. Kecuali iblis. Kalau saya tanya, kenapa Allah mau menyuruh menyembah kepada manusia yang namanya Adam?
Gak ono sing ngerti. Karena mereka kehilangan yang namanya Injil kerajaan sorga. Mereka nggak tahu Allah itu mendirikan suatu kerajaan. Itu ada artinya, teman-teman. Di dalam Alkitab kita, ketika saya pelajari ya, perintah Allah, janganlah kamu membuat patung menyerupai apapun, dan janganlah kamu sujud menyembah kepada yang nggak boleh disembah itu selem yang terbuat dari patung, yang terbuat dari emas, perak, batu, dan perak. Karena Tuhan itu kenapa? Tuhan sudah membuat selem yang menyerupai dirinya itu manusia. Nanti kalau kita bicara materi Injil Kerajaan Sorga, makanya Anda harus tahu Injil Kerajaan Sorga, teman-teman. Ya, kalau kenapa para pendeta, kenapa para pastor R2 mengatakan manusia nggak boleh sujud sembah? Karena mereka sudah terkonsentrasi dengan doktrin-doktrin gereja. Mereka tidak menyatakan doktrin. Sorry, Wong Deso itu apanya mikrofonnya mute dulu. agak di mute dulu, krok gitu. Wong Deso itu, Wong Deso. Ya, oke, terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya. Kenapa? Karena sudah terpatok doktrinnya gereja plus doktrinnya RT 6. Kita ini ke bawah-bawah. Tapi ketika saya mempelajari Alkitab, loh, justru kepada sang anak, kepada Raja manusia, saya tunjukkan kepada Anda ya. Kalau Anda tidak menyembah Yesus yang adalah Raja Mesias, Raja manusia, Tuhan manusia, Anda akan dibunuh loh, Lukas 19:1-27. Sekarang saya tanya nih, saya tanya. Ketika Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, apakah kemanusiaannya hilang? Yesus memperkenalkan diri kepada Thomas, tunjukkanlah jarimu, lubang paku di tanganku dan di lambungku ini, betul? Kalau hantu tidak punya darah dan daging, saya tanya, apakah sampai Yesus itu, saya kasih tahu ya, pengorbanannya begitu besar bagi Anda dan saya. Anda malu mengakui dia sebagai manusia. Yesus itu pengorbanannya begitu besar, dia stuck dalam tubuh kemanusiaannya forever, selamanya dia punya kodrat manusia. Nanti ketika kita bicara Injil Kerajaan Surga, saya akan bicara ke sana. Nah, kita malu. Yesus itu manusia yang kerasukan Roh Allah. Sekarang saya tanya, apakah Yesus itu manusia yang kemasukan Roh Allah? Anda tidak percaya? Filipi 2 mengatakan, dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah merendahkan dirinya. He humbled himself. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa manusia. Anda nggak percaya Ibrani 1:6? Ketika Allah membawa anaknya yang sulung ke dalam dunia, artinya ketika firman itu menjadi manusia, Anda harus sujud menyembah kepadanya. Anda nggak percaya itu. Makanya Anda malu. Justru kalau Yesus tidak menjadi manusia, kita tidak bisa mengabdi kepada dia. Karena kerajaan Adam di bumi ini diserahkan ketuhanannya kepada Adam, kepada manusia. Bu, nanya Bu, di RT 6 kan ada istilah ilahina. Hanya manusia. Tapi mereka nggak tahu kalau itu menunjuk kepada Mesias. Tuh, surah 114. Ya, itu bukan Tuhannya manusia ya, tetapi Tuhan manusia. Ya, itu nanti kalau kita mungkin kita akan bahas dengan Brother Ahmed. Ada Allah yang di surga dengan ada Allah yang di bumi juga di dalam Quran. Ya, surah 114 itu jelas Tuhan manusia. Ya, bukan Tuhannya manusia. Ya, Tuhan dalam kurung ditambahinnya sama kemenak. Kenapa? Karena mereka bingung, kok Tuhan kok manusia ya? Siapa nih Tuhan manusia? Saya kasih tahu Anda ya. Saya tanya tadi, apakah sampai sekarang Yesus mempunyai kodrat manusia? Masih. Siapa yang mengatakan dia kembali menjadi roh? Masih. Dia itu manusia 10 dimensi. Makanya dia masih punya tulang dan daging. Tapi dia bisa tembus tembok. Hanya makhluk dalam dimensi 10 yang bisa melakukan hal itu. Nanti kalau kita bicara dimensi alam semesta. Ya. Dia itu mengorbankan dirinya forever dalam tubuh kemanusiaannya. Untuk Anda dan saya, dia jadi manusia, teman-teman. Ya, dia meninggalkan kemuliaannya karena itulah Allah sangat meninggikan dia dan memberikan dia nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus, di dalam kemanusiaan dan di dalam keilahiannya sebagai sang firman Allah, bertekuk lutut segala yang ada di sorga dan segala yang ada di bumi dan segala yang ada di bawah bumi, dan mengaku dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Anda tidak percaya kemanusiaan Yesus. Anda tidak percaya dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Anda mengatakan kami menyembah keilahian yang ada di dalam diri Yesus. Itu oneness, teman-teman. No.
Justru dia sebagai Raja Mesias. Mesias ini Raja manusia. Harus seorang manusia yang menjadi Raja bagi kerajaan Adam. Anda malu mengatakan ini. Lalu Alkitab ngomong gitu kok. Ini loh, saya kasih tahu Anda ya. Saya kasih tahu Anda 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. 2 Yohanes 1 ayat 27. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Rasul Yohanes ini yang menulis surat 1 Yohanes dan 2 Yohanes, ini adalah Rasul Yohanes yang sama menulis Injil Yohanes yang menyatakan pada mulanya adalah firman, firman itu dari dalam diri Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia sungguh-sungguh Allah. Keilahian Yesus itu didapat di dalam monogenesnya. Dia satu DNA sebagai sang firman. Dan ketika dia menjadi manusia, dia sungguh-sungguh anak Allah yang maha tinggi. Dia sungguh-sungguh manusia. Kita malu mengakui itu, teman-teman. Terbawa narasi RT 6. Makanya saya tanya, loh, Yesus tuh sampai sekarang punya kodrat manusia apa enggak? Saya tanya. Punya, Bu. Punya. Dia masih punya tulang dan daging loh, kayak posisi sampean. Ya, Ibrani 1 ayat 6 mengatakan ketika Allah membawa anaknya yang sulung ke dalam dunia, ketika firman itu jadi manusia justru menjadi Adam. Yesus itu disebut Adam yang terakhir, Adam yang kedua, betul? 1 Korintus 15. Ya, betul. Loh, Anda tidak mengakui kemanusiaannya Yesus karena terbawa narasi RT 6. Kita menyembah manusia yang kerasukan roh Allah. Loh, Yesus itu bukan manusia yang kerasukan roh Allah. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, Rek. Mau kesurupan. Iya, dia bukan manusia, tubuh manusia terus dimasuki roh Allah, bukan loh ya. Yang kesurupan tuh si Momo. Jadi bukan hanya dalam keilahiannya kita menyembah karena dia anak Allah, dia karena dia manusia. Karena dia menjadi Raja Mesias. Raja Mesias itu artinya Tuhan manusia. Nah, saya kasih tahu Anda, karena materi tentang Injil Kerajaan ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah tinggi teologi ya. Tidak diajarkan kepada para pastor dan para pendeta. Mereka tidak tahu, teman-teman, mengenai kemanusiaan Yesus. Ya, mereka nggak ngerti hal ini. Mereka menyangkal kemanusiaan Yesus. Itu bukan ajaran Alkitab. Ya, kita sudah terbawa narasi RT 6. Sekarang saya lihatkan apa kata Yesus. Selain dia merujuk dirinya sebagai anak Allah, ya, Yesus berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang ada di sini tidak ada yang akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jadi anak manusia, kenapa disebut manusia? Itu bicara mengenai dia punya kerajaan di bumi ini. Dia menjadi raja atas seluruh manusia. Makanya malaikat Gabriel ketika datang kepada Maryam, dia mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesua, sebab dialah yang akan menjadi raja bagi apa? Seluruh kaum Israel, artinya seluruh bani Adam, seluruh manusia. Dia harus jadi manusia, Rek. Ini mbok sangkal. Yesus hanya ilahi. Kita hanya menyembah firman Allah yang ada di dalam diri Yesus. Kita hanya menyembah keilahian. Enggak. Justru dalam kemanusiaannya, dia menjadi raja atas seluruh kaum Israel. Anda tidak baca perkataan Gabriel kepada Maryam. Apa perlu saya tunjukkan? Dan kepada Raja Mesias ini diberikan apa? Tahta Daud, betul? Dia akan duduk di atas tahta Daud dan dia akan memerintah, kerajaannya akan kekal. Dan dia akan memerintah selama-lamanya sebagai raja manusia. Kenapa? Karena berkaitan dengan Kejadian 1 ayat 26. Tuhan memberikan kerajaan Bani Adam ini, Tuhannya harus orang manusia. Lah, materi mengenai Injil Kerajaan ini tidak pernah diajarkan kepada para pendeta, para pastor, para sekolah STT. Makanya mereka nggak tahu kalau Yesus itu seorang manusia yang sejati. Mereka menyangkal hal ini. Mereka tidak punya konsep the kingdom of God ketika membaca Alkitab. Mereka menyangkal loh, anak manusia itu datang sebagai raja. Bentar, Bu. Ada teman kita yang juga ya, apologet juga. Tapi dia membawakan logikanya begini. Tak mungkin Yesus itu ketika diangkat ke langit, dia mempunyai tubuh berikut tubuhnya, katanya. Karena bagaimana bisa
bergesekan dengan apa? Dengan atmosfer lah, dengan segala macam segala sesuatu. Nah, dia katakan begitu. Makanya saya nggak pernah masuk ke channel yang teman kita ini. Gara-gara omongan dia seperti itu. Mungkin ada yang masih ingat itu, pasti itu ingat. Saya kasih tahu Anda yang ya. mengucapkan begitu. Iya. Tubuh kemuliaan Yesus ketika dibangkitkan itu tidak sama dengan tubuh kita. Iya. Ya, dan saya kasih tahu Anda, Iya. makhluk surgawi itu punya namanya tubuh rohani. Kalau Anda nggak percaya, baca 1 Korintus 15. Ya, ayat 56. Makhluk surgawi itu punya nyawa di dalam tubuh rohaninya. Kalau Anda tidak percaya, baca Yeskiel 1 ayat 20. Kerubim yang bentuknya ofamin itu dia punya nyawa. Nyawanya itu ada di dalam dirinya, di dalam tubuh. Makhluk surgawi itu punya tubuh surgawi sama seperti Yesus punya tubuh surgawi. Tidak sama dengan tubuhnya kita. Ketika Yesus menyatakan, aku menyediakan bagimu tempat kediaman yang ada di sorga. Wong Kristen mikirnya gini, enak rek, nggonku engko bangunannya materialnya gede, omahku gede, jendelanya banyak, aku duduk sofanya empuk, bantalnya 4. Lantainya terbuat dari marmer, Bu Sofi, rumahku nanti di sorga. Dan rumahku ini sebelahan sama rumahnya istananya Raja Daud. Ada loh yang ngomong begitu. Saya berkata sama Anda, keliru. Ketika Yesus bicara tempat kediaman, Anda baca ya, di dalam seluruh konteks perjanjian baru, dia bicara mengenai tubuh. Makanya Yesus mengatakan, tubuhku adalah bait sucinya Allah. Ketika dikatakan malaikat di surga itu meninggalkan tempat kediaman, itu bukan bicara they're abroad in heaven, bicara mengenai mereka meninggalkan tubuh surgawi, mereka mengambil tubuh jasmani. Tempat kediaman itu bicara tubuh kita. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Artinya dia menyediakan, dia tuh gini, Anda baca 1 Korintus 15 mulai ayat 44. Kemuliaan tubuh tempat kediaman kita di surga. Rasul Paulus mengatakan kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Itu dia bukan bicara tempat tinggal rumah koyok-koyok. Rumah kita sekarang ini. Kalau kita ini roh, ngapain sih kita perlu rumah di surga, teman-teman, saya tanya. Emang di surga nanti ngapain? Spa-spa gitu di Batam? Di surga kita memuji Allah. Kita tidak perlu rumah. Kita inilah rumahnya Allah. Kita ini bait kudusnya Allah. Itu bicara mengenai kemuliaan tubuh kita itu nanti berbeda-beda sesuai dengan upah yang akan diberikan oleh Yesus. Kenapa? Betul. Karena nanti tubuh kemuliaan kita ini, ketika kita memerintah, itu dikembalikan ke bumi yang baru. Anda itu tempatnya nggak di surga, rek. Aduh. Loh, soalnya tidak pernah belajar mengenai Injil Kerajaan. Jadi ngertinya begini, siapa yang mau ikut Yesus ke surga? Kan gitu. Ya enggak? Kalau ikut Yesus nanti selamat masuk surga. Lah Yesus ngomong, enggak kamu enggak di surga balik lagi ke bumi. Tubuh kemuliaan kita ini diperlukan untuk kita memerintah di bumi. Karena di bumi nanti yang baru, itu kamu enggak punya tubuh. Kalau tubuh ini enggak penting, ada orang yang sangat rohani mengatakan begini ya. Kita ini manusia rohani, Bu Sofi, tubuh kira penting. Tubuh iki loh kan jasmani. Kalau tubuh tidak penting, maka tidak akan ada kebangkitan badan. Betul? Nah, buat apa kok tubuh kok direstorasi mbak Tuhan ya tubuh kira penting? Saya tanya, kalian percaya nggak kebangkitan tubuh yang dikatakan Yesus itu loh? Iya percaya dong. Iya Bu, percaya Bu. Cuman bukan minum kamar sambil mempunyai kesibukan dengan 72 bidadari, bukan kan? Bukan lah. Tubuh kemuliaan. Tapi tubuh ini penting. Tubuh ini penting untuk kita berada di bumi yang baru untuk memerintah bersama Kristus sebagai raja. Karena udah nggak ada kawin Bu. Kalau tetangga gini punya nanti dijejerkan itu, nanti di baris-baris dijejerkan itu bidadari itu kan, jadi tinggal pilih mana baru digilir kan gitu. Karena tetangga itu mempunyai kesibukan. Mana tahu, saya pikir. Karena kan ada banyak orang yang mengatakan siapa masuk surga ikut Yesus gitu kan. Yesus ngomong enggak surga sementara. Itu hanya untuk kamu diubahkan punya tubuh kemuliaan, punya tempat kediaman. Tubuh ini yang kamu pakai ini tempat kediamanmu.
Kamu ini manusia roh, ya, yang mempunyai tubuh. Dan nanti tubuh ini diperlukan untuk apa? Memerintah bersama Yesus di bumi yang baru. Makanya ada kebangkitan tubuh. Lah kita sudah didoktrin ra penting kita ini manusia rohani kok. Tubuh kita penting. Ya, ada ayat yang mengatakan kalau kemah kita di dunia dibongkar maka sudah tersedia. Iya. Kalau ada kemah atau tempat kediaman kita di bumi dibongkar, kita punya tempat kediaman. Artinya apa? Bicara ini loh, tubuh rumah manusia kita nanti kan rusak. Kalau kamu mati kan membusuk, kena ulet, betul enggak? Kita punya tubuh rohani, jadi tempat kediaman tuh nggak bicara rumah, kita nggak perlu rumah. Kita bersama, aku nggak punya rumah di sorga ya, aku nggak pengen rumah, aku pengen deket-deket mbek bapak. Aku tak duduk saja, wes omahku tak tinggal, mbok sapa sing ngurus, rak urus. Aku duduk di kakinya bapak, aku hanya memandang wajah bapak dan memuji dia. Buat apa aku punya rumah di sana, walaupun lantainya marmer, betul nggak? Ada pasar nggak Bu Sobi ya di surga ya? Nggak ada, yang ada pasar tuh RT sebelah. Mau kamu ke pasar? Yang warna kulitnya kulit putih dan kulit hitam gimana? Kulit putih, kulit hitam sama saja. Tetangga kami begini, kalau yang kulit hitam nggak boleh masuk surga, itu penghinaan katanya. Iya. Nggak boleh yang hitam, karena itu dari bahu kiri Adam. Ketika itu kan ditepuk itu kan bahu Adam itu keluar yang kulit hitam. Yang kasihan yang kulit. Jadi kalau merah, gimana? Kuning. Mana tahu saya pikir. Ada pakai baju nggak? Manusia bukan lahir dari Hawa dong, dari bahunya Adam. Dari bahu manusia itu lahir dari tulang sulbi, dari tulang punggungnya Adam. Enggak, surga sebelah ada baju nggak? Kalau kita kan pakai baju berjubah kita. Surga sebelah iku yo pakai katoan pakai celana dalam aja nggak sempet. Ereksi 70 tahun bing 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 bung 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 terus sama lato terus gimana sempet pakai celana dalam aja nggak sempet. Rak sempet katoan. Itu sama juga Nora dong. Parah ini. Nora dong. Ini parah ini. Itu kalau yang perempuannya gimana Bu di RT 6 Bu ya? Kegiatannya apa Bu yang perempuan? Enggak, itu sama juga Nora dong. Kasih 72 bidadara. Enggak, itu Nora bukan. Konsep tubuh Itu di neraka Udah jangan kemana-mana dulu. Sekarang Anda tahu nggak konsep ini? Ya, jadi tubuh itu penting. Makanya baca no Alkitab, ojo sering-sering denger no sing lain-lain, baca dulu Alkitab, baca. Nah ini saya kasih tahu Anda ya, kenapa Yesus mengatakan anak manusia datang sebagai raja? Raja apa ini? Raja manusia yang dikatakan Gabriel tuh kepada sang Mesias akan diberikan tahta Daud. Tadi lo berkaitan dengan Yeremia nih lo, tak ulangi lagi ya, Yeremia 30. Makanya nanti dikatakan mereka kita nih Israel dan Yehuda ya akan mengabdi bukan hanya kepada Yehova tapi kepada Mesiasnya, Raja Mesias, kepada Raja Daud. Sampai sini konsepnya Anda tahu ini. Makanya tidak boleh menyangkal kemanusiaan Yesus. Satu tuh Yesus disebut anak Daud. Itu mengacu kepada kerajaan Daud. Yesus mengatakan akulah keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang tunas Daud. Tuh. Makanya aku anak Daud kan pertama. Kalau kemanusiaannya hilang, dia nggak mungkin berkata anak Daud. Di kitab Wahyu, Wahyu 22, apa perlu tak sebutkan? Di Wahyu 22, ya Wahyu 22 Yesus berkata apa? Akulah keturunan Daud, akulah tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dialah Raja Mesias, dialah Raja manusia itu. Di dalam kemanusiaannya dia datang untuk mengklaim kembali kerajaan Bani Adam ini masuk ke dalam kerajaan otoritas sorga. Ini Anda mesti tahu konsep kerajaan. Makanya tahu belajar konsep kerajaan. Jadi ini poseng dan bengong. Dia pikir Yesus ini manusia yang kerasukan roh Allah. No, Yesus adalah sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Anda nggak boleh menyangkal itu. Sakarepmu yo, nek wis tak ajari tetap menyangkal kemanusiaan Yesus ya sakarepmu. Kalau Yesus kerasukan roh Allah masih mending, masih bisa usir setan. Nah sebelah nabinya kerasukan sihir, rohnya dibegoin waktu itu. Iya, saya kasih tahu Anda, kalau Anda menyangkal dia sebagai Mesias, yaitu Raja manusia, Tuhan manusia, apa konsekuensinya ketika nanti dia datang kedua kali?
Lukas 19 ayat 7. Ini Yesus berbicara dalam perumpamaan dan dalam bicara dia dalam profesi, dalam nubuatan. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, bunuhlah mereka di depan mataku. Makanya saya suka mengatakan, kedatangan Mesias yang pertama itu sebagai raja damai. Dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Makanya dia naik keledai sesuai Zakaria 9 ayat 9. Itu hanya lambang perdamaian. Tapi kedatangan Yesus yang kedua, dia nggak naik keledai. Dia naik kuda putih. Wahyu 19. Itu lambang war, lambang peperangan. Dan di dalam bukan kuda yang terang-angah, Bu ya? Iya, bukan kuda. Enggak, yang terang-angah. Kuda itu yang si Allah menyembah. Allah bersumpah kepada kuda itu, kuda yang dinaikin Yesus itu loh. Ya, itu cocok mau lagi kamu. Ya pokoknya Allah lebihkan dari salah terus pandai nih. Oh, kalau pandai ini salah terus dia. Aku lupa kan sampean. Jadi Yesus datang naik kuda putih, itu lambang peperangan. Dan dikatakan jubahnya dicelup di dalam kilangan anggur. Itu artinya bicara darah. Artinya dia bicara dia akan melakukan war, peperangan. Dan dia akan membunuh semua yang menolak dia sebagai Raja Mesias. Ya, sebagai Raja manusia. Nah ini nih, saya mau Anda bagus banget nih. Yeremia 30 ayat 9 nih. Ya. Mereka akan mengabdi kepada siapa teman-teman? Kepada Yod-Heh-Vaveh Allah mereka dan kepada Daud raja mereka. Yeremia ini tadi saya sudah mengatakan kitab yang ditulis pada waktu pembuangan ayat Raja Daud itu sudah mati. Ya, kepada Daud ini artinya kepada Mesias yang akan duduk di atas tahta Daud yang dikatakan Gabriel tadi loh, ngerti nggak? Halo? Iya betul, Bu. Tolong kalau mengerti nyaut. Nah, ini artinya kita akan Betul, mengabdi iya, kepada Bu. apa? Yod-Heh-Vaveh yang adalah roh dan yang adalah Allah, dan Yod-Heh-Vaveh yang adalah manusia. Makanya Daniel 9 itu bukan ada dua Tuhan ya, bukan yang lanjut usia itu Bapa kemudian ini enggak. Itu bicara mengenai vision atau penglihatan di mana keilahian dan kemanusiaan itu bersatu ya di dalam satu pribadi, dan dia memerintah di Efesus 2 tadi loh. Ya, kepada Yesus diberikan nama di atas segala nama, maka segala yang ada di atas langit, di bumi dan di bawah bumi bertekuk lutut dan mengakui dia Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya kasih tahu Anda nanti di kitab Wahyu dikatakan kita akan melihat Yeremia. Kenapa? Di Yeremia 30 ayat 9 ini ntar kita WL-nya itu Daud nih, worshipper, raja mereka kan. Itu. Bukan, ini bicara mengenai nubuatan Mesias. Daud ini udah mati. Panda lagi. Raja Panda, mereka. aduh, datangnya salah mulu nih Panda. Bukan turunnya apa ini, bukan membunuh babi sama memata-matain salib. No. Yesus Babi akan mengklaim, dibunuh orang Batak. Yesus akan turun dan mengklaim kerajaannya. Ya makanya disebut kerajaan Karena- Mesias seperti yang dilihat dalam penglihatan Nabi Daniel. Isa tetangga itu kan apa, kalau turun dia itu membunuh Dajjal, kemudian memata-matain salib, kemudian berburu babi semua, membunuh babi. Jadi semua nanti babi itu akan habis, nanti dibunuh sama dia. Nah, setelah apa? Cuman kalau datang dia, nanti akan saya buka kedai tuak ya. Jadi babinya itu dijadikan tambul lah semua nanti ya. Kerjaan Isa Itu cuma- apanya Bang? Kerjaan Isa itu datang ke bumi cuma ngejar-ngejar babi. Iya. Ini Anda Iya. Anda tahu konsepnya ini? Ini di Yeremia ketika menulis ini itu dia bukan bicara spesifik pada Daud, tapi kepada Mesias yang disebut anak Daud. Ya, Daud sudah mati. Pada waktu kitab Yeremia ditulis itu ya Daud sudah mati ratusan tahun, 500 tahun. Ya, Coba jaraknya diterangkan dengan- lebih detail, Sophie. Saya nggak mau menerangkan ini sekarang karena ini materi soteriologi nanti. Ya kalau kita bicara kerajaan. Saya cuma kasih tahu Anda nih, kalau Anda menyangkal kemanusiaan Yesus dan Anda terbawa narasi RT6 ya jadi begini. Sekarang kita lihat Mazmur 2 ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama. Melawan siapa? Melawan Yod-Heh-Vaveh dan Mesiasnya. Jadi kamu melawan Yahweh sama dengan kamu melawan Mesiasnya. Karena apa? Karena pemberontakan anak-anak Allah dan anak-anak Adam itu dilakukan 3 kali. Di Kejadian 3, Kejadian 6, dan Kejadian 11 di dalam Alkitab kita. Karena itu Anda harus tahu prinsip kerajaan sorga. Nanti kalau kita bicara kerajaan sorga. Ya, ini loh, kamu melawan Yod-Heh-Vaveh, kamu juga melawan Mesiasnya. Karena Mesias ini raja manusia. Raja di kerajaan Bani Adam. Ini Anda mesti ngerti ini, prinsip ini. Dia manusia. Sungguh-sungguh manusia Yesus itu. Ya. Nah,
Kemudian dikatakan ini penglihatan Daniel 7 ya, seorang seperti anak manusia, kebar kenas ya, seperti Enas itu seperti anak manusia ya. Datanglah ia kepada yang lanjut usia. Ini bukan ada dua Allah, melainkan ini penglihatan itu menggunakan simbol atau visi. Ya. Artinya keilahian dan kemanusiaan itu bersatu. Ini adalah puncak daripada grand design Alkitab kita. Di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Ya. Lalu kepada sang anak manusia ini, kepada Yesus diberikan segala kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Rajanya manusia. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini sudah dikatakan Gabriel kepada Maryam. Ya, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah yang maha tinggi, dan kepadanya akan diberikan tahta Daud, bapa leluhurnya, dan dia akan memerintah sebagai raja atas keturunan kaum Bani Israel sampai selama-lamanya. Tapi kerajaan Allah ini sekarang atau nanti? Kerajaan surga ini sekarang atau nanti? Sekarang dong. Ya, sekarang ya betul. Tapi secara physically nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi semata apa? Kerajaan surga tidak datang dengan tanda-tanda fisik, dan kerajaan surga itu ada di antaramu. Pemerintahan kerajaan surga itu harus itu kan ada sekarang. Kerajaan Allah, kerajaan orang percaya itu kan kerajaan Allah, wujud dari kerajaan Allah. Orang-orang percaya itu kan wujud daripada kerajaan Allah. Iya, makanya kalau kita nggak tahu konsep kerajaan surga ini, ya Anda akhirnya di dunia ini ya cuma numpang ngombe tok. Iya, kerajaan Allah itu sekarang kan. Terus kita ini adalah warga kerajaan surga. Wujudnya kerajaan surga itu kita ini, orang-orang percaya ini. Ya, ini pengajaran yang ya saya rasa ya pengajaran mengenai kerajaan surga ini sangat-sangat penting, teman-teman. Iya, penting itu, makanya ya, itu sangat penting. Mengajarkan kerajaan surga sekarang atau nanti, itu harus supaya jelas orang Kristen itu. Iya, Yesus kan mengatakan datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Loh, masa nanti? Ya, sekarang ini pemerintahan ya, makanya Yesus mengatakan di Kisah Rasul 1 ayat 3 tadi, rebut nih semua kerajaan-kerajaan di bumi yang sudah diserahkan, masukkan kembali ke dalam kerajaan surga. Jadi bumi ini ada di bawah otoritas kerajaan surga. Bumi ini merupakan daerah koloni dari kerajaan surga. Ya, nanti kalau Anda belajar prinsip-prinsip kerajaan surga, Anda akan mengerti. Lah ini tuh sayangnya nggak diajarin gitu loh sekolah-sekolah STT. Jadi mereka tuh menyangkal kemanusiaan Yesus sebagai Raja Mesias, sebagai manusia. Nggak boleh kita menyangkal kemanusiaan Yesus. Ya. Nah, sekarang saya bacakan Anda Ibrani 1 ayat 5 sampai 6. Karena kepada siapakah di antara para malaikat itu dia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Lu jelas Allah tuh memperanakkan, Allah tuh punya anak, tapi bukan secara biologis loh ya. Ada bin Sirak ini Sirak, ada Sirak ini. Aku akan menjadi bapaknya, dia akan menjadi anakku, jelas. Dan ketika ia membawa pula anak yang sulung ke dalam dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus sujud menyembah kepada dia. Nah sekarang kalau kita balikkan, mesti mengatakan ini manusia kok disembah loh. Allahmu di beberapa surah di Quran ketika menciptakan Adam, dia menyuruh para malaikat untuk sujud menyembah kepada Adam. Betul apa enggak? Itu betul. Ujian. Tak tanya artinya apa? Ujian ketaatan katanya. Iya, ujian ketaatan. Pokoknya Allah suruh kita nyemplung sumur, kita nyemplung sumur. Allah suruh kita bunuh diri, kita bunuh diri. Ya, Allah suruh kita telanjang bulat, lato-lato gondol-gandul di Ka'bah, ya kita lato-lato gondol-gandul di Ka'bah. Pokoknya Bu Sofi, apapun yang Allah suruh, pokoknya Allah suruh kita cium batu, kita cium batu. Ya goblok sampean kuwi. Kalau Pak Dani kan bilang kalau nyembah gedebok pun bisa masuk surga sebelum Muhammad. Iya. Di dalam Quran ketika si kami menciptakan Adam, dia menyuruh para malaikat untuk sujud menyembah kepada Adam. Sujudlah mereka semua kecuali iblis. Lah iblis orang sujud, malah dibuang be Allah loh. Heran kan kamu? biar nyembah gedebok pun bisa masuk surga sebelum Muhammad itu. Pasal 1. Iblis itu tauhid ya, Bu. Salah tauhid. Enggak menyembah manusia, enggak menyembah Adam, malah dilaknat Allah. Piye toh? Dikatakan iblis ini saking tauhidnya, dia tidak mau menyembah selain Allah, dia enggak mau menyembah kepada manusia. Malah dilaknat sama Allah loh iblis. Ini ada konsepnya di sini teman-teman. Pintar daripada berarti iblis itu kan lebih pintar daripada Allah. Allah goblok ya. Daripada malaikat lebih pintar iblis. Saya kasih tahu Anda ya, Ibrani 1 ayat 6.
Ketika ia membawa pula anak yang sulung ke dunia, dia berkata semua malaikat, semua anak-anak teos, semua Allah itu harus sujud menyembah kepada Yesus sebagai manusia. Itu ada artinya. Ini mengutip Keluaran 32 ayat 43 versi Septuaginta. Kalau di bahasa teks kita nggak ada. Anda harus melihat versi Septuaginta kita. Ya, ini ada artinya. Nanti kita akan bicara ini lebih dalam ketika kita bicara Injil Kerajaan Sorga. Oke? Anda exciting? Anda mau kita bahas Injil Kerajaan Sorga? Mau ya? Mau. Materi saya mengenai Injil Kerajaan Sorga. Nanti kita bicara apa itu iman dan bagaimana Injil itu beroperasi di dalam dimensi fisik kita, ya. Bagaimana surga dan bumi ini collide, ya. Bagaimana surga bagaimana kerajaan sorga itu beroperasi di bumi, sehingga materi saya itu dibaca orang-orang, ya. Saya kasih di gereja, saya hanya menerjemahkan saja. Mereka mendapatkan kelepasan, mereka mendapatkan breakthrough keuangan yang luar biasa. Financial freedom. Mereka mendapatkan kelepasan karena mereka tahu, oh ternyata kita ini anak raja, kita ini hidup di dalam prinsip-prinsip kerajaan sorga. Nanti kita belajar prinsip-prinsip kerajaan sorga, itu penting teman-teman. Ya, Anda akan mengalami breakthrough yang luar biasa kalau Anda tahu prinsip-prinsip kerajaan sorga ini. Ya, Anda akan terbebas dari apa? Kok kata Bu Sophie? Kapan? Kapan? Nanti besok materinya masih tak buat. Ya, nanti tak kumpulkan dulu. Saya aja heran loh, mereka malah kesaksian. Ngomong nih, Sof, materimu ini bagus banget loh. Kamu nek ngomong sampai berapi-api. Iki boleh nggak tak sebarkan? Oh boleh, gratis fotokopian. Kita mengalami breakthrough yang luar biasa. Karena kita tahu sekarang prinsip-prinsip kerajaan sorga, luar biasa. Makanya jangan terbawa-bawa narasi RT6. Allah nggak punya anak, Yesus manusia kok disembah, loh tempatmu aja. Allah menyuruh menyembah Adam kok. Kenapa kita ini sudah terdoktrin, kebanyakan ketularan gitu teman-teman. Jangan baca lagi Alkitab apa adanya. Gali lagi Alkitab. Di Taubah 31 itu kan udah disebutkan kalau Allah dan Mesias itu Tuhan. Iya, Allah dan Mesias disembah tuh. Iya. Berarti harusnya tahu dong. Iya, tapi mereka kan nggak ngerti itu, ya. Nah, oke, sekarang nanti kalau kita bicara kerajaan surga, nanti kita akan bicara sampai ke sana, ya, kepada kemanusiaan Yesus. Nah, sekarang kita bicara Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus. Ini yang digembar-gemborkan RT6. Saya setuju, ya, bahwa Isa Al-Masih boleh pakai nama nih, boleh penyembuhan dalam nama Isa Al-Masih, boleh. Bahkan ada orang sakit kanker sembuh dalam nama Isa Al-Masih. Permasalahan kita bukan di nama, ya. Permasalahan kita bukan di nama, ya. Di sini teman-teman di Amerika, kalau kita menginjil, ya, do you know Jesus? Oh yes, I know Jesus. Jesus and me, we are best friend. Oh, you are best friend with Jesus? Yeah. Jesus from Nazareth? No, Jesus from Mexico. Jadi di sini teman-teman ada banyak Jesus Lopez, Jesus Garcia, Jesus from Mexico, teman-teman. Ya, bahkan kita nginep di tempatnya Yesus, teman-teman. Masakan Meksiko. Makan taco, masakan Meksiko. Tortilla. Jadi walaupun namanya sama, tapi yang kita sembah sebagai raja itu Yesus yang dari Nazaret, keturunan Daud, bukan Yesus Lopez, bukan Yesus Garcia, bukan Yesus yang lahir di bawah pohon kurma. Bukan. Ya, sekalipun Momo itu merujuk pada sosok Yesus, tapi ini versi yang berbeda. Silsilahnya, kehidupannya dan sebagainya. Ya, ini kan sudah kita bahas berkali-kali dalam seri Maryam yang tertukar. Ya, jadi Momo ini memberitakan Galatia 1 ayat 6 sampai 9, yaitu apa? Injil yang berbeda, Injil yang lain yang mengatakan Yesus nggak mati, tapi Yesus diserupakan. Dia memberitakan Yesus yang berbeda, Yesus versi Arab, Yesus bin Abdullah. 2 Korintus 11 ayat 4. Kita jangan terbawa narasi mereka, teman-teman. Kemudian yang kelima, Yesus Kristus diserupakan. Ini penipuan lagi dari kitab Islam, dari Quran. Yesus Kristus mati, disalib dan bangkit pada hari yang ketiga, itu fakta sejarah. Tidak bisa dipungkiri, itu fakta. Ya, sekalipun ada wahyu si Hombeng yang turun dari surga, tapi Yesus mati dan bangkit itu fakta. Bahkan dalam Quran Yesus juga dikatakan mati. Ya, Quran surah 3 ayat 55, surah 5 ayat 117, surah 19 ayat 33, surah 21 ayat 34.
Ya, pada hari matiku. Tapi kalau dikatakan oh Yesus mati ini kapan? Nanti. Ketika Yesus datang kedua kali baru Yesus mati. Itu tafsiran mereka. Betul? Betul. Nabi Isa di sana tafsir ngapain di pendapat. langit? Nabi Isa tuh ngapain di langit itu? Ngelamun mungkin ya. Cantol di langit. Ngelamun temennya siapa? Nggak kasihan lu orang muslim ini. Ya sama bidadari lah. Kayaknya temen Isa apa temennya ini? Masuk tidur nunggu di langit, nggak ada temennya gitu. Oh ngelamun sendiri kas. Iya. Nah sekarang kata tawafa ya itu juga subjeknya Allah artinya mencabut nyawa. Jadi kata mutawafika diwafatkan itu bukan tidur. 25 kali digunakan di dalam Quran. 23 kali itu artinya mati. Ya, 2 kali mengambil nyawa pada waktu tidur. Tetapi ayat yang mengambil nyawa pada waktu tidur ini ditambahi dengan kata lail, artinya tidur malam. Jadi mereka berkata, oh Isa itu nggak wafat, nggak mati, tapi tidur. Yang mutawafika itu artinya aku akan mematikan engkau. Ya, jadi dia benar-benar mati sebagai manusia. Ya, jadi siapa yang mati? Saya setuju dengan Romo Daniel Biantoro. Yang mati adalah firman yang ilahi, yang adalah manusia itu. Ya, jadi keilahian dan kemanusiaan itu nggak bisa Tapi pendapat Romo Deso bagaimana ya? Pendapat Romo Deso ya? Oh, gak ngerti aku gak tahu nonton Romo Deso. Nah, menurut hadis, nah ini lucu teman-teman, saya menemukan ya, katanya Nabi Isa itu dicabut nyawanya ketika berusia 120 tahun. Aduh, tua banget. Lucu ya, mereka tuh kitabnya lucu-lucu deh, bikin saya gimana gitu. Nah ini ya, di dalam Sahih Bukhari 6512 juga sesungguhnya aku mewafatkan engkau Isa ibnu Maryam, maknanya sesungguhnya aku mematikan kamu. Jadi Isa mati ini juga dipercaya ya beberapa aliran-aliran Islam. Ya, bahkan Ahmadiyah juga ya. Nah, sekarang ya, penipuan yang ke-6. Yudas Iskariot murid Nabi Isa berkhianat lalu diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa kemudian disalib, bahkan dibikin filmnya ini ya. Aduh. Ya ini penipuannya. Kalau dia itu namanya Sarcis, nggak beda-beda. Iya. Ada yang namanya Kiron nih. Oh, Kiron itu yang dibangkitkan Isa ya. Kiron yang dibangkitkan Isa. Apokrip tuh Bu. Dari apokrip Basiledes. Kiron. Iya. Ya, ada yang mengatakan Sarcis lah, Simon lah, ada yang mengatakan Yudas ya. Ya, tetapi kita mempunyai 13 perkamen non-Kristen yang menguatkan Yesus mati disalib pada zaman Pontius Pilatus ya. Dan bangkit dan bangkit nih salah ya. Serta kesaksian para rasul. Dari para rasul itu ini mic-nya siapa? Ini kebresek lagi. Di mute dulu. Oke, good. Dan para rasul itu mati karena di atas iman bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Ya. Kemudian penipuan yang ke-7. Ini kita sudah mau selesai. Injil adalah kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Surah 19 ayat 30. Ya, ini keliru, teman-teman. Injil itu bukan sebuah kitab, tapi seorang pribadi. Injil itu artinya kabar baik. Yaitu janji mengenai kedatangan Sang Mesias yang akan membebaskan kerajaan Bani Adam, yang akan menjadi raja manusia dari kerajaan maut. Itu arti kata Injil. Ya, kemudian ini tadi nih Isa diajar menulis. Bentar Bu, kata si bibir licin yang ya S3 dokter itu katanya kitab itu buku. Bukan, kitab itu artinya tulisan. Mana Hemali? Iya, itu goblok ya. Kata kitab itu dari kata kaftaba artinya kata katab. Jadi tulisan. Belum tentu buku ya bentuknya. Jadi tulisan itu bisa di dinding gua. Bisa waktu Muhammad dicekek, itu dia diberikan selembar kain dibat, selembar kain sutra, yang mana di atasnya ada katab, ada tulisannya. Ya, buku itu bentuknya kodeks. Kata kodeks itu artinya buku. Ya, artinya kumpulan tulisan yang dijilid. Bentuknya buku itu kodeks artinya. Ya, jadi kalau kitab menyatakan itu buku keliru ya, belum tentu buku. Bahkan di dalam Quran itu bentuknya lembaran-lembaran suhufan. Lembaran apa kita nggak tahu. Ya, pokoknya bentuknya lembaran-lembaran aja. Apakah dari perkamen, kulit binatang, apakah dari papirus, kita nggak tahu. Tapi para nabi itu diberikan lembaran-lembaran kitab. Jadi kitab itu bukan buku ya, kitab itu artinya tulisan. Nah, kitab yang diberikan ke Muhammad sekarang ada di mana, Bu?
Itu juga saya tanya-tanya. Itu tuh di TikTok itu ya, sejak kapan menjanjikan Bu Sofi saya punya Injilnya Baby Isa ya, Injilnya Nabi Isa ini. Sampai sekarang kok nggak pernah ditunjukin. Saya tunggu Pak, saya kasih 1 miliar kamu. Tunjukin sama saya Injil Baby Isa. Sampai sekarang nggak pernah nongol nih orangnya. Padahal 1 miliar tuh gede loh ya. Sampai sekarang nggak pernah nongol. Ini saya juga penasaran, ini Injil Baby Isa itu kira-kira sekarang ada di mana nih? Kan mereka mengatakan yang sekarang ini Injil palsu, Matius, Markus. Mungkin gini, pada saat Isa ini diangkat ke langit, ke bawah di sakunya itu Injil itu, jadi hilang dong. Kalau menurut saya Isa itu kan waktu itu masih nenen. Kayaknya Injilnya ini kena susu ini basah, robek. Habis robek dimakan kambing. Dijadiin pampers. Menurut apanya kan, menurut pampers. Quran bahwa Isa ini kan disuruh pakan. Jadi ketika itu Allah itu mau menyelamatkan Isa lah kan, ke bawah itu Injil Isaku. Jadi ke bawah, makanya nggak ditemukan sampai sekarang. Injilnya nggak mungkin ya sekarang ya. Ya ke bawah dia. Cuman saya tuh yang heran, Quran. Kan Muhammad itu katanya mempunyai 65 orang scribe penulis ya, termasuk Said bin Thabit, Abu Bakar dan sebagainya. Dia punya banyak penulis-penulis Quran. Kok anehnya nih Quran itu enggak ada sampai sekarang ini teman-teman yang asli. Padahal kita iya dimakan kambing, saya juga bingung. Katanya menurut ceritanya penulis Al-Qur'an yang dulu mati di perang, Bu. Iya, tapi Qurannya katanya dihafal. Enggak ceritain itu dulu. Hafalnya mati. Quran 1924 mati perang katanya. Bukan cerita Quran yang dulu, Quran 1924 yang dari Mesir pertama kali. Mana Quran? Hadis? Mana hadisnya? Gak ada, maka mereka tuh nggak punya Sahih Muslim dan Sahih Bukhari ya. Mereka hanya punya tulisan muridnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi manuskrip Bukhari itu tahun 1000 lebih Masehi, itu sampai sekarang masih disimpan di museum. Tapi bukan pada zaman Imam Bukhari. Kita tidak menemukan tulisan asli daripada Imam Bukhari yang menulis hadis. Ya 1924 aja Bu, jangan kejauhan. 1924 aja. Zamannya Diponegoro, zamannya itu katanya itu yang bikin kitab kuning siapa namanya? Oh iya ya, 1924 itu berarti sejaman Ahmad Diponegoro ya. Iya, ini kan cuman sampai 1924 kan yang di Mesir kan, yang di kanon di Mesir. Iya, 9. Ini berarti Quran Diponegoro ini. 1925 1930 perang Diponegoro. Berarti Quran sekarang itu adalah Quran Diponegoro. Enggak, Bu, yang Diponegoro itu 1825 sama 1830. 4 itu kitab yang pertama kali dibikin sama si Mesir, Keluaran Mesir, itu mana barangnya? Pernah dipamerin di Mesir? Gak pernah ada. 1924 ceritanya. Nah itu. Karena berdasarkan hafalan. Manuskripnya memang nggak ada. Kan udah tertulis Quran. Tertulis di Lauh Mahfuz. Ya, saya bingung. Ini katanya kitab turun pada malam Lailatul Qadar. Kitab Qurannya nggak ada. Manuskripnya juga cuma 2 lembar Bu di Birmingham. Iya, itu pun bukan zaman Muhammad. Nah, terusnya kan di Indonesia punya Quran 1960. Mana barangnya? 1960. Nah, itu. Mereka tuh dibohongi ya. Quran turun dari langit, turun dari surga. Kitab turun dari mana ada kitab turun dari surga? Didiktekan, tidak berubah titik komanya. Pret. Kenyataan nggak sama ya sama ini. Itu iklan doang. Ngapusi tok ya. Sekarang kita lihat nih. Penipuan yang ke-8. Yesus bukan anak Allah. Dan Al-Masih itu artinya pengusap, berkaki datar, penggosok, pengepel, pengumpul. Aduh. Karena mereka itu tidak tahu Al-Masih itu ya anak Allah ya, yang diurapi sebagai apa? Sebagai anak Allah. Kalau Anda tidak percaya sama saya bahwa Mesias itu anak Allah, ini loh, baca Matius 16 ayat 16, Matius 26 ayat 3, Markus 1 ayat 1, Markus 5 ayat 7, Markus 14 ayat. Ini semua mengatakan Mesias itu anak Allah.
Sedangkan muslim itu arti kata Mesias saja enggak tahu loh, teman-teman. Pengusap, loh kok pengusap, yang diusap ya apa jidatmu yang diusap? Tukang pijat. Berkaki datar berarti kayak bebek. Iya, kayak donat bebek berkaki datar. Lah memangnya Mesias ki berkaki datar kayak donat bebek. Minta ampun. Dukun cabul kan ngusap-ngusap kan, Bu. Kemudian, jadi Yodefave itu mempunyai anak ya dalam Alkitab kita, gelarnya Sang Mesias. Tapi bukan anak secara biologi seperti Quran harus mempunyai sahibah atau pasangan perempuan untuk bisa punya anak, melainkan istilah teologis yaitu keluar dari dalam dirinya sendiri yang serupa dan merupakan gambaran dia. Ya, nih di mana nih Allah harus punya istri untuk punya anak? Ini loh Quran surah 6 ayat 101, Quran surah 72, surah Al-Jin ayat 3 ini tadi yang sudah dibahas ya. Surah binatang ternak sama surah Al-Jin ini tadi. Mereka menganggap ini istilah biologis, bukan. Memang Yahweh itu punya anak. Oh, jelas Mas Murdo mengatakan anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini kok. Jangan pakai lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad itu bukan kitab kita, itu puisinya daripada Umayyah bin Abi Salt. Allah di dalam kitab kita jelas. Amsal 34. Ya, itu perkataan Yagur yang masuk di dalam Amsal. Siapakah nama dia dan nama anaknya? Allah memang punya anak, teman-teman, tapi bukan secara biologis. Kita ini juga anak-anak Allah, betul? Betul. Tapi dalam pikiran kita tidak pernah Allah itu kawin sama ibu kita terus punya anak kita. Itu primitif sekali perkataan itu. Ya, kemudian analogis juga. Iya. Jadi jangan terbawa narasi muslim. Harus diluruskan, dilempengkan lagi nih. Alkitab, yang sesuai Alkitab. Ya, jangan kita ikut-ikutan jadi kita terbawa RT 6. Kemudian, Islam ini adalah agama antikristus. Siapakah pendusta itu? Ini 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Artinya apa? Yesus adalah Mesias, Yesus adalah manusia. Dia itu antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Bapa itu adalah Allah dalam wujud roh, anak itu adalah Allah dalam wujud manusia. Kalau Anda menyangkal kemanusiaan Yesus, Anda antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, dia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengakui anak, dia memiliki Bapa. Ya, orang Yahudi menyebut Allah yang tidak kelihatan, Allah yang di roh, Allah yang di surga, Allah yang ruah itu adalah Bapa. Dan orang Yahudi menyebut Allah yang di bumi menampakkan diri sebut firman Allah. Itu Allah yang berwujud, Allah yang visible, Allah yang bisa dilihat. Makanya tadi dalam surat Al-Hadid dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang zuhir dan yang batin. Allah yang kelihatan ini sang anak, teman-teman, sang firman. Dan dia mengambil rupa manusia. Allah yang roh, yang batin, yang gaib itu disebut Bapa. Ya, jelas di dalam Alkitab kita. Kemudian penipuan yang ke-9, Alkitab sudah dipalsukan. Tadi sudah kita bahas, Muslim itu tidak mempunyai Quran asli yang turun di malam Lailatul Qadar. Bahkan Quran zaman Momo juga nggak ada manuskrip Utsman. Kami ini manuskrip tidak ada manuskrip Utsman. Sampai sekarang udah tak kasih 1 miliar ya kamu ketemu manuskrip Utsman. Yang mereka bilang ini lebih Birmingham Bu Sofi yang 2 lembar tuh kecil itu. Itu Quran Birmingham itu hurufnya Hijazi, artinya sekitar 100 sampai 150 tahun. Huruf itu baru berkembang 100 sampai 150 tahun setelah Momo mati zaman Umayyah. Dan semua hadis-hadis tadi diproduksi zaman Abbasiyah, termasuk sirah-sirah biografinya Muhammad. Kimiknya siapa ya? Saya mendengung, coba ditutup dulu. Bong Deso. Ya. Jadi Quran ini diproduksi zaman Umayyah. Hadis itu diproduksi zaman Abbasiyah. Nanti tanggal berapa ya? Tanggal 13 kalau nggak salah. Nanti saya akan bawakan materinya yang kemarin dikasih sang penggugat ya dari J. Smith. Anda harus tahu nih kapan terbentuknya ini agama Islam ini. Ini agama buatan dinasti Umayyah nih, politik punya. Ya. Dan manuskrip Quran tertua itu hanya 6. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, Quran itu terjaga sempurna, kitab yang terjaga sempurna." Aduh, mic-nya ditutup dulu ini siapa yang gresek. Maaf dulu apa Wong Deso itu mic-nya ditutup dulu Pak. Quran nggak bisa ya, Quran kepencet dan nggak bisa masalahnya. Atau kenapa ini ada tuh? Di mute dulu. Krok gitu. Tahu nggak bisa tak pencet nggak muncul. Kalau di mute. Oke, aku mute. Keluar dulu masuk lagi itu nge-lag.
Nah, Quran yang dipakai Muslim Indonesia adalah versi Hafs yang diseragamkan tahun 1924 di Kairo Mesir dan dicetak besar-besaran 1985 ke seluruh dunia. Ya, atas inisiasi Raja Fuad ya dari Saudi Arabia. Quran versi Hafs ini murni diklaim hafalan dan versi lainnya ditenggelamkan di Sungai Nil tahun 1924. Anda bisa membaca ini ya dari bukunya Profesor Gabriel Said Renault. Ini adalah koleganya Profesor Munim Siri ya. Bukunya judulnya Quran and its Historical Context halaman yang ketiga. Nah, orang Kristen minder. Manuskrip Alkitab kita itu juara 1 terbanyak dan terakurat penyalinannya, lebih dari 24.000 perjanjian baru dan perjanjian lama total 66.000. Ini Anda harus tahu manuskrip kita, Alkitab kita. Ya, Quran itu enggak benar teman-teman, terjaga sempurna. Sekarang aja Quran ada banyak versi. Penipuan yang ke-10 yang nanti akan kita bahas secara khusus, Abraham dan Ismail membangun Ka'bah. Loh, ora bener kuwi. Ka'bah itu dibangun pada abad ke-5 Masehi oleh pemimpin Himyarid, penguasa Yemen. Namanya Asad Abu Karb. Ya, nanti kita bahas ini. Ya. Itu dibangun oleh Asad.